Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, petang, malam, tergantung teman-teman yang melihat. Di sini kami dari kelompok 12 dari mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, kami dari kelompok 12 akan menerangkan tentang manajemen portofolio. Nah, di sini anggota dari kelompok kami yang pertama Anita Rahmawati, yang kedua Rani Tiana, yang ketiga Alivia Nur, yang keempat Sakinah Salsabila. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi manajemen portofolio. Manajemen portofolio adalah suatu proses yang dilakukan oleh investor mengatur uang yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio yang dibuat. Manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses sistematik yang dinamis. Karena manajemen portofolio dipandang sebagai suatu proses, maka dapat diaplikasikan kepada setiap investor atau manajer investasi. Selanjutnya, proses manajemen portofolio yang diusulkan oleh CFA yaitu ada 3, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua eksekusi, dan yang ketiga yaitu umpan balik. Apa sih itu? Mari kita tengok slide selanjutnya. Berikutnya yaitu perencanaan. Perencanaan yang pertama yaitu melihat sasaran-sasaran, batasan-batasan, dan preferensi-preferensi yang ditentukan oleh investor. Yang kedua, menetapkan kebijakan-kebijakan dan strategi-strategi pembentukan portofolio. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi-kondisi eksternal seperti ekonomi, sosial, politik, dan sektor atau industri. Yang keempat, menetapkan ekspektasi pasar modal. Berikutnya yaitu eksekusi. Yang pertama yaitu mengimplementasikan strategi ke dalam pelaksanaan taktis dalam bentuk alokasi aktiva taktis dan optimalisasi portofolio dalam wujud kombinasi return dan resiko terbaik yang memenuhi sasaran-sasaran investor. Yang kedua, memilih sekuritas. Yang ketiga, mengimplementasikan dan mengeksekusi portofolio. Yang berikutnya yaitu umpan balik. Yang pertama, memonitoring portofolio dan merespon terhadap perubahan-perubahan input investor dan pasar. Yang kedua yaitu menyeimbangkan portofolio, dan yang ketiga yaitu mengevaluasi kinerja portofolio untuk meyakinkan sarana-sarana investor masih terpenuhi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengukur kinerja portofolio. Kinerja portofolio dapat dihitung berdasarkan return portofolionya saja, karena adanya tukaran atau trade-off antara return dan risiko. Pengukuran portofolio berdasarkan returnnya saja tidak cukup, sehingga harus mempertimbangkan keduanya. Pengukuran yang melibatkan kedua faktor ini disebut dengan return sesuaian risiko atau risk adjusted return. Yang pertama adalah return portofolio. Perhitungan return portofolio dapat dihitung dengan cara yang sama untuk menghitung return aktiva tunggal yang sudah dibahas di bab 7. Rumusnya adalah RP sama dengan NABT min 1 dibagi dengan NABT min 1. Notasi atau keterangannya, RP adalah return portofolio, NABT adalah nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode sekarang atau T. NABT min 1 adalah nilai aktiva bersih yang merupakan nilai portofolio periode lalu atau T min 1. Selanjutnya ada reward to variability atau Sharpe measure. Sharpe measure adalah kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukuran dilakukan dengan variabilitas return portofolio. Rumusnya adalah RVAR sama dengan TRP min RBR per sigma P. Notasi atau penjelasannya adalah RVAR merupakan reward to variability atau pengukur Sharpe. TRP adalah rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu. RBR merupakan rata-rata return aktiva bebas resiko dalam periode tertentu.
Sigma P adalah variabilitas yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio dalam periode tertentu. Sedangkan TRP-RBR adalah return lebih atau excess return portofolio. Semakin besar nilai RVAR, akan semakin baik kinerja portofolionya. Pengukuran ini sebenarnya adalah mengukur slope atau sudut dari portofolio yang ditarik dari titik return bebas risiko. Selanjutnya adalah reward to volatility atau Trainer measure. Trainer measure adalah kinerja portofolio yang dihitung dengan pengukuran. Ini dilakukan dengan membagi return lebih dengan volatilitas portofolio. Rumusnya, RVOL sama dengan TRP min RBR per beta P. Notasi atau penjelasannya, RVOL adalah reward to volatility atau pengukur trainer. TRP adalah rata-rata return total portofolio dalam periode tertentu. RBR adalah rata-rata return aktiva bebas resiko dalam periode tertentu. Beta P adalah volatilitas yang diukur dengan deviasi standar dari return portofolio dalam periode tertentu. Sedangkan TRP min RBR adalah return lebih atau excess return portofolio. Nilai RVOL. Semakin besar nilai RVOL, semakin baik kinerja portofolio. Trainer berargumentasi bahwa portofolio yang dibentuk mestinya adalah portofolio optimal, maka resiko unik dapat diabaikan, dan yang masih tertinggal adalah resiko sistematik yang diukur dengan beta. Bandingan pengukuran Sharpe dan Trainer. Pengukuran Sharpe menggunakan pembagi variabilitas yang diukur dengan divisi standar return portofolio, sedangkan Trainer menggunakan pembagian volatilitas yang diukur dengan pengukuran resiko sistematik atau beta portofolio. Karena pengukuran Sharpe dan Trainer berbeda, maka hasil kedua pengukuran ini dapat berbeda. Perbandingan kinerja pengukur Sharpe dan Trainer. Yang pertama, nilai yang lebih tepat mestinya adalah pengukur Sharpe yang mengukur resiko sebagai total resiko yang sebenarnya terjadi. Sedangkan pengukur Trainer mengasumsikan portofolionya adalah optimal yang kenyataannya tidaklah demikian. Yang kedua pengukur tersebut dapat dibandingkan untuk mengetahui tingkat optimalitas dari portofolio yang akan dinilai kinerjanya. Jika portofolio tersebut adalah optimal, maka kedua pengukur akan memberikan urutan hasil kinerja yang sama. Selanjutnya ada reward to market risk. Pengertiannya yaitu, karena skala pembagian antara pengukuran Sharpe dan Trainer berbeda, maka hasil keduanya tidak dapat dibandingkan. Solusinya yaitu dengan memodifikasi pengukuran Trainer. Adapun rumusnya yaitu RMAR atau Reward to Market Risk atau pengukur Trainer modifikasian sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi beta P dikali alpha M. Reward to Diversification yaitu pengukur kinerja portofolio yang menunjukkan besarnya diversifikasi yang seharusnya dilakukan yang kenyataannya tidak dilakukan oleh portofolio. Rumusnya yaitu RDIV sama dengan TRP dikurangi RBR dibagi alpha P dikurangi beta P dikali alpha M. Notasinya yaitu RDIV yaitu Reward to Diversification. Beta P dikali alpha M yaitu resiko pasar atau risiko sistematik portofolio jika terjadi diversifikasi penuh. Selanjutnya, dalam kurung alpha P dikurangi beta P dikali alpha M, yaitu resiko yang tidak mampu didiversifikasi oleh portofolio. Selanjutnya ada Jensen's Alpha. Pengertiannya yaitu kinerja portofolio yang ditentukan oleh intercept-nya. Semakin tinggi intercept-nya, maka semakin tinggi return portofolionya.
Rumusnya adalah Janssens alpha sama dengan TRP dikurangin RBR dikurangin beta kali RM dikurangin RBR. Artinya Janssens alpha sama dengan rata-rata return portofolio pada periode tertentu dikurangi dengan rata-rata return aktiva bebas resiko dalam periode tertentu. Maka jadi rata-rata premium resiko portofolio dikurangi dengan beta dikali dengan rata-rata premium resiko pasar. Kemudian ada pengukur M kuadrat. Pengertiannya adalah pengukur yang lebih mudah untuk membandingkan kinerja portofolio dengan kinerja pasar. Rumusnya adalah M kuadrat sama dengan TRP dikurangin RBR dikali dengan alpha M per alpha P ditambah RBR dikurangin RM. Nah, secara esensial, M kuadrat merupakan ukuran mengenai kinerja yang disesuaikan dengan resiko di mana return yang disesuaikan untuk volatilitas yang memungkinkan perbandingan return di antara portofolio-portofolio. Ukuran itu dilakukan dengan menggunakan treasury bills dan portofolio yang dievaluasi. Nah, jika resiko dari portofolio yang dievaluasi itu lebih kecil daripada pasar, maka solvabilitas bisa digunakan untuk meningkatkan volatilitasnya. Dan yang terakhir ada rasio informasi. Pengertiannya adalah rasio apa dengan resiko unit portofolio atau resiko non-systematic portofolio yang disebut tracking error dari industri. Dan rumus untuk menghitung rasio informasi yaitu rasio informasi sama dengan alpha portofolio per resiko unit portofolio. Nah, nilai rasio informasi ini mengukur return tidak normal per unit resiko yang dapat diverifikasi dengan memegang portofolio indeks pasar. Ya, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.